Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para kimiawan Indonesia dimanapun Anda berada, saya Idam dari Departemen Kimia Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kita coba membahas mengenai aplikasi proton NMR atau HNMR spektroskopi untuk elusidasi struktur senyawa organik. Ya. Nah, dalam menganalisis atau dalam melakukan elusidasi struktur senyawa organik, ya ada informasi-informasi penting yang dapat kita ambil dari proton NMR. Ya, yang pertama adalah kita bisa mengetahui ya pergeseran kimia atau chemical shift. Nah, kemudian yang kedua adalah integrasi puncaknya yang ada di NMR. Dan yang ketiga adalah pemecahan puncak. Ya, dengan menganalisis tiga informasi penting ini, kita bisa memecahkan misteri untuk struktur yang sedang kita pelajari ya. Jadi contohnya di sini saya sudah punya spektra NMR untuk etil klorida. Jadi kita akan bahas satu persatu mengenai informasi-informasi yang penting ini. Ya, kita mulai dari pergeseran kimia. Ya, nah untuk etil klorida saya punya dua hidrogen yang tidak ekivalen. Nah, apa itu tidak ekivalen? Kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, anggaplah di sini saya punya dua proton yang tidak ekivalen. Jadi saya punya proton yang warna merah, biru maaf, kemudian saya juga punya proton yang warnanya merah. Nah kalau kita lihat di sini ya, saya punya atom Cl. Ya, saya punya atom Cl. Ya, ingat atom Cl itu merupakan atom yang elektronegatif. Nah, sehingga Cl akan menarik kerapatan elektron ke arah dia, ke arah Cl itu. Apa akibatnya? Nah, akibatnya adalah proton yang ada di sini, proton yang biru maupun yang merah akan menjadi deshielded atau tidak terlindungi. Nah, bagaimana efeknya? Jadi kalau yang warna biru dia posisinya sangat dekat dengan Cl, maka dia lebih tidak terlindungi. Ya, sedangkan yang warna merah posisinya agak jauh dari Cl, maka dia lebih terlindungi daripada yang warna biru. Ya, ingat konsep deshielded sama shielding, maka kalau yang deshielded maka dia akan muncul di daerah atau pergeseran kimia yang lebih ke kiri. Nah, sedangkan yang lebih shielded atau lebih terlindungi maka dia akan muncul di pergeseran kimia yang lebih ke kanan. Nah, di sini kita punya spektrum NMR untuk etil klorida. Kalau kita lihat di sini saya punya tiga puncak ya, ada 1, 2, 3, 1 pada 0, kemudian nomor 2 pada 1,5, kemudian nomor 3-nya pada 3,5 ya. Yang 0 ini merupakan standar ya, standar dari yang kita gunakan untuk NMR spektroskopi. Dalam hal ini adalah TMS. TMS merupakan tetrametil silat. Ya, ini digunakan sebagai standar. Ya, kenapa? Ya, jadi ingat bahwa chemical shift ini bisa kita prediksikan dengan menggunakan konsep elektronegativitas. Nah, kalau kita bandingkan elektronegativitas S dengan C, maka S itu lebih kurang elektronegatif daripada C. Nah, sehingga kerapatan elektronnya ke arah C. Nah, sehingga proton pada CH3 sangat terlindungi. Nah, sehingga kita menggunakan TMS sebagai standar. Jadi kita menggunakan chemical shift pada 0 ppm untuk TMS. Nah, di sini ya, jadi kita punya dua puncak ya. Yang pertama pada 1,5 ppm, yang kedua pada 3,5 ppm. Ya, apakah teman-teman bisa menebak mana yang puncaknya merah, mana puncaknya yang biru? Ya, jadi kita bisa prediksikan ya seperti yang tadi saya jelaskan, kalau yang dekat sama atom yang elektronegatif maka dia lebih deshielded.
berarti posisinya lebih ke arah ke kiri. Ya, nah sehingga puncak pada 3,5 ppm ini merupakan puncak dari proton yang warna biru. Anggaplah ini proton A, ini proton B. Ya, maka puncak pada 3,5 ini merupakan puncak dari proton A. Nah, sedangkan puncak pada 1,5 itu adalah puncak dari proton B. Nah, sekarang ya, bagaimana kita menentukan chemical sheet pergeseran kimia dari berbagai macam gugus fungsi? Ya, tenang bahwa nanti kita punya guideline, kita punya panduan, kita punya map untuk gugus fungsi ini muncul di daerah mana, gugus fungsi itu muncul di pergeseran kimia berapa. Ya, jadi kita sudah punya seperti ini panduannya. Jadi kita punya daerah dari 0 hingga 13. Ya, kita bahas dari yang dari 0 dulu. Ya, jadi daerah dari 0,5 hingga 2 ppm itu merupakan daerah untuk alkil. Ya, ada CH, ada CH2, CH3. Nah, biasanya CH3 itu lebih ke kanan dibandingkan CH2 dibandingkan dari CH. Ya. Kemudian daerah yang selanjutnya adalah daerah dari 1,8 sampai 3. Ya, itu merupakan daerah misalnya untuk proton pada benzylic, kemudian proton allylic. Ya, kemudian proton yang terikat oleh N, atom N, atau proton yang terikat oleh atom S. Nah, ya selanjutnya adalah proton dari alkuna yang terikat pada ikatan rangkap 3, dan juga proton yang bersebelahan dengan gugus karbonil itu muncul di daerah 1,8 hingga 3 ppm. Nah, selanjutnya di daerah 3 hingga 5 ppm itu merupakan daerah dari CH2 yang berikatan dengan O, kemudian proton yang bersebelahan dengan X. Ya. Nah, selanjutnya daerah 5 hingga 7 itu merupakan daerah khas untuk proton dari alkena. Ya. Kemudian 7 hingga 8 atau hingga 9 itu merupakan proton aromatis yang berikatan dengan suatu cincin aromatis. Nah, kemudian ya pergeseran kimia 9 hingga 10 itu merupakan karakteristik dari proton dari aldehid. Nah, sedangkan pergeseran kimia dari 11 hingga 13 itu merupakan karakteristik dari proton dari asam karboksilat. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat yang di atas ini cukup melebar ya, dari misalnya 1 hingga 5 itu merupakan puncak dari OH maupun NH, proton dari OH maupun NH. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa puncak dari OH sama NH itu bisa terlihat, bisa tidak terlihat, ya tergantung sama kondisi analisisnya. Ya. Nah, misalnya kalau terlihat biasanya akan muncul sebagai puncak yang melebar atau broad peak. Ya. Nah, sama halnya dengan OH dan NH. Ya, OH pada asam karboksilat juga berperilaku sama, jadi dia bisa muncul ataupun dia tidak bisa ditemukan pada spektra NMR. Ya, jadi kita sudah punya guideline di sini, jadi silahkan gunakan guideline ini untuk mengidentifikasi. Oh, puncak ini punya gugus fungsi yang mana? Puncak itu punya gugus fungsi yang mana? Ya, jadi semoga ini bisa menjadikan bantuan untuk kita dalam melakukan elusidasi struktur senyawa organik. Nah, itu mengenai pergeseran kimia. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai integrasi. Apa itu integrasi? Nah, integrasi bisa kita gunakan untuk melihat jumlah relatif dari proton. Ya, dalam hal ini adalah proton. Kita kembali ke spektrum dari etil klorida. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya punya puncak A, puncak B. Nah, integrasi itu melambangkan luas area yang ada di bawah puncak tersebut. Nah, kalau kita hitung luas areanya, ya. Nah, A ini setara dengan 2, kemudian B setara dengan 3. Nah, artinya apa? Artinya adalah A ini, ya bisa kita katakan memiliki 2 proton atau 2 H. Sedangkan yang B yang pada 1,5 ppm itu memiliki 3H.
Jadi ini sudah sesuai dengan struktur dari etil klorida. Jadi yang A yang warna biru kita punya 2 proton, sedangkan yang B warna merah kita punya 1, 2, 3 proton. Ya. Nah, informasi yang ketiga adalah pemecahan puncak. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi misalnya TMS kita hanya muncul 1 puncak, kemudian yang puncak yang B kita muncul ada 3 puncak. Ya, sedangkan yang A kita muncul 4 puncak. Kenapa berbeda? Karena ini melambangkan kita bisa memanfaatkan informasi ini untuk mempelajari proton tetangga. Jadi semacam kayak puzzle gitu. Jadi informasi nomor A, nomor 1, informasi nomor 2, informasi nomor 3 kita gabung menjadi satu, sehingga nanti kita mendapatkan kesimpulan akhir ya berupa struktur yang akan kita pelajari, yang sedang kita pelajari. Nah, untuk pemecahan puncak ya, untuk sistem struktur yang sederhana berlaku N+1. Ya, hukum N+1. N itu apa? N itu adalah jumlah proton yang ada di atom tetangganya. Ya. Jadi misalnya di sini saya punya puncak A, puncak B. Nah, puncak A, ya, puncak A sebelahnya adalah CH3. CH3 punya 3 proton. Nah, sehingga kita harapkan kalau kita punya 3 proton di sebelahnya, maka dengan hukum N+1 maka kita akan muncul 4 peak seperti ini ya. Nah, sebaliknya kalau kita lihat yang proton yang B, sebelahnya adalah proton yang A. Nah, proton A di sini ada 2. Nah, sehingga kalau menggunakan N+1 maka proton yang B akan muncul sebagai 3 puncak ya. Yang kalau 4 puncak ini namanya kuartet. Ya, saya tulis di sini kuartet. Nah, sedangkan yang 3 puncak ini namanya triplet. Nah, kalau yang puncak TMS yang hanya 1 puncak ini namanya adalah singlet. Ya, untuk lebih lanjut mengenai pemecahan puncak nanti akan kita bahas di video yang lain. Ya, jadi jangan lupa untuk interpretasi High-NMR spektroskopi ya, ada 3 informasi penting yang bisa kita peroleh ya. Yang pertama adalah pergeseran kimia, itu menyatakan lingkungan kimia dari inti yang sedang kita pelajari ya, apakah dekat dengan atom elektronegatif, apakah jauh dari atom elektronegatif, apakah shielded, apakah deshielded ya, itu bisa kita ketahui dari pergeseran kimia. Yang kedua adalah integrasi. Integrasi merupakan bisa menggambarkan jumlah proton yang ada pada senyawa kita. Ya. Nah, kemudian pemecahan puncak yaitu menggambarkan situasi di sekitar proton yang sedang kita analisis. Jadi jumlah proton yang ada di tetangganya. Ya. Jadi semoga itu informasinya bermanfaat. Ya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.